Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Fajar di channel Fajwin. Jadi di video kali ini kita akan latihan materi eksponen. Saya buat 8 soal, 1-5 adalah menyederhanakan dan 1-3 adalah menghitung nilainya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke pembahasan. Nomor 1. M pangkat 5 dikali M pangkat 2 dikali M pangkat 3. Seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya pada materi eksponen, kita sudah menentukan dan mengetahui sifat-sifat dari eksponen. Kalau ada perkalian seperti ini, secara sederhana kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. M pangkat 5 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan M pangkat 10. Lanjut ke soal nomor 2. 5 pangkat 2 dikali 25 dibagi 125. Nah, kalian coba perhatikan ya, bahwa 25 itu adalah bentuk eksponen 5 pangkat 2 ya, dan 125 juga bentuk eksponen dari 5 pangkat 3. Sehingga bentuk soalnya bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dibagi kurang 5 dipangkat 3. Nah, ini ya. Sama dengan berdasarkan sifat eksponen, kita kembali lagi ke sifat eksponen ya. Di bagian atasnya atau di bagian pembilangnya, kita kan tahu ya bahwa sifat perkalian kan tinggal menjumlahkan pangkatnya ya. Nah, yang bawahnya berarti kan dibagi, artinya secara singkat pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah, sehingga hasilnya adalah 5. Basisnya kan 5 sama ya, pangkat 2 ditambah, nah gini, habis itu yang di bawah ini menjadi negatif ya, kurangi 3. Hasilnya adalah 5 pangkat 2 ditambah 2 4 dikurangi 3 1, 5 pangkat 1 ya. Sekarang lanjut ke nomor 3. Nomor 3 juga gampang ya, 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 2 dikali 6 pangkat 3. Nah, perhatikan soalnya hanya menyuruh kita untuk menyederhanakan saja. Jadi nggak sampai mengalihkan atau mengoperasikan secara menyeluruh ya. Menyederhanakannya dalam bentuk eksponen. Oke, jadi bentuk soalnya bisa saya rubah menjadi 2 pangkat 6 dikali 3 pangkat 2 dikali, nah 6 ini sama dengan 2 dikali 3 ya, tapi pangkatnya itu tetap masuk, cuman di atasnya 2 kali 3. Nanti kita buat kurung 2 dikali 3 dipangkat dengan 3. Nah gini ya, jadi bentuk soal yang tadi bisa kita rubah menjadi seperti ini. Oke, sama dengan, nah coba kalian perhatikan bentuk ini, 2 kali 3 dipangkat 3. Menurut kalian ini masuk ke sifat eksponen yang keberapa ya? Kalau kalian lupa atau belum nonton, kalian bisa cek link deskripsi ya di bawah yang membahas tentang sifat-sifat eksponen. Nah, cara menyederhanakannya yaitu ketika sebuah perkalian yang ada di dalam ini dipangkatkan dengan 3, maka setiap angka dalam kurungnya itu dipangkatkan 3 tapi dipisah. Jadi kita tulis seperti ini, 2
pangkat 6 dikali 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Nah, kalian bisa lihat ya, 2 sama 3 nya itu udah dipisah, nggak digabung seperti ini. Tapi eksponennya itu ke masing-masing angka yang ada di dalamnya, 3 ya. Nah, sekarang kita sederhanakan, yang basisnya 2 ke basis yang 2, yang basisnya 3 ke basis yang 3. Berarti sama dengan 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 3. Nah, karena ini merupakan sifat perkalian, kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja atau eksponennya saja. 2 pangkat 6 pangkatnya ditambah dengan 3 yang ini ya. Habis itu basis yang 3 punya 2 angka lagi, yaitu 3 pangkat 2 sama 3 pangkat 3. Nah, berdasarkan sifat eksponen juga, kita bisa menyederhanakan menjadi 3 pangkat 2 ditambah 3 ya. Pakai sifat eksponen, yang ini 2, ini 3 ya. Pangkatnya ditambah. Jadi hasilnya penyederhanaannya adalah 2 pangkat 9 dikali 3 pangkat 5. Nah, ada pangkat 5. Nah, ini ya. Ini merupakan bentuk sederhana dari soal nomor 3 ya. Oke, kita maju ke soal yang nomor 4 ya. Nomor 4. Nah, nomor 4 juga sama. Ada 2 basis ya kalau dilihat dari soal 12 sama 144. Nah, ternyata 144 itu merupakan eksponen dari 12 pangkat 2 ya. Berarti kita bisa merubah soalnya menjadi 12 pangkat 3 dibagi 12 pangkat 2 ya, dikali 12. Nah, gini. Kan 12 pangkat 2 kan 144 ya. Sama dengan 12. Ingat yang atas itu positif ya. Pangkat 3 dikurangi yang bawah negatif. Nah, yang bawah itu berapa? 12 pangkat 2 dikali 12 pangkat 1, berarti 12 pangkat 3. Jadi 12 pangkat 3 dikurangi 3 ya. Karena kan dari bawahnya 12 pangkat 3. Sehingga hasilnya adalah 12 pangkat 0 ya. Nah, 12 pangkat 0 itu adalah 1 gitu. Soal nomor 5. Nah, ini mudah banget ya. Soal nomor 5 itu tinggal kita kurangi 4 sama 10 nih. Hasilnya adalah 3 pangkat 4 kurang 10 itu sama dengan minus 6. Nah, kalau ada kata penyederhanaan, kemungkinan kita menyederhanakan ke bentuk positifnya. Nah, ini berapa? Ingat sifat-sifat eksponen yang ada di video sebelumnya. Kalau misalnya ada pangkat negatif gini, berarti kita diseperkan ya, seperin. Nah, itu sama dengan 1/3 pangkat 6. Nah, gini ya. Oke teman-teman, untuk bagian A kita sudah menjawabnya. Sekarang kita lanjut ke bagian B ya. Nah, pada bagian B ini kita harus menghitung berapa nilai dari bentuk-bentuk yang ada di 3 soal ini. Oke, yang pertama 3 pangkat 12 per 9 pangkat 5 dikali 9 pangkat 24 per 3 pangkat 50. Nah, saya langsung jawab aja. Oke, seperti kalian ketahui ya, 9 itu adalah 3 pangkat 2. Nah, oke, kita bahas lagi di sini. 9 itu adalah 3 pangkat 2. Jadi, kalau ada 9 pangkat 24, berarti 3 pangkat 2-nya ada di dalam kurung. Berarti 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 24. Nah, berdasarkan sifat eksponen, kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, itu tinggal kita kalikan pangkatnya. Pangkat yang dalam dikali dengan pangkat yang luar. 2 dikali 24
sama dengan 48. Jadi 9 pangkat 24 itu sama kayak 3 pangkat 48 ya. Oke. Yang 9 pangkat 5 juga sama ya. Berarti 3 pangkat 2 dikali 5, 3 pangkat 10. Jadi kita bisa tulis kembali soalnya 3 pangkat 12 dikali 3 pangkat 48 ya, udah dirubah tadi. Dibagi 3 pangkat 10 dikali 3 pangkat 50. Habis itu kita operasikannya. Yang atasnya itu tinggal kita jumlahkan pangkatnya. 12 ditambah 48 kan sama dengan 60 ya. Berarti yang atasnya 3 pangkat 60. Yang bawahnya adalah 3 pangkat 60 juga sama. Ya, 10 tambah 50 kan 60. Habis itu kan karena ini pembagiannya berdasarkan sifat pembagian di eksponen, pangkat yang atas itu dikurangi dengan pangkat yang bawah ya. Jadi 60 dikurangi 60 itu 0. Berarti 3 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, berarti nilainya adalah 1. Nah, sekarang yang kedua nih. Ini juga sama ya, menggunakan sifat eksponen. Kalau ada pecahan terus dipangkatkan, berarti kalau mau dipisah, setiap bagian pembilang atau penyebutnya harus dipangkatkan dengan pangkat yang ada ya. Misalnya kan ini 6/7 pangkat 8. Berarti kalau dipisah 6 pangkat 8 per 7 pangkat 8. Berarti kita tulis 6 pangkat 8 dibagi 7 pangkat 8. Nah, habis itu dikali dengan, nah ini ya, 49. 49 itu eksponen dari 7 pangkat 2 ya. 7 pangkat 2 kan sama dengan 49 ya. Habis itu 36. 36 juga eksponen dari 6 pangkat 2 ya. 6 pangkat 2 itu sama dengan 36. Nah, jadi kita bisa pisah juga ya. 7 pangkat 2. Nah, karena ada pangkat lagi nih. Ada pangkat lagi di sini. Sedangkan kita udah rubah nih Pak 49-nya ke 7 pangkat 2. Berarti kita tinggal kali pangkatnya. Yaitu 2 dikali 3. Sehingga hasilnya adalah 7 pangkat 2 kali 3, 6 ya. Yang bawah juga sama. Yang bawahnya kan 36. 36 kan 6 pangkat 2. Karena 6 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3, berarti 6 pangkat 2 dikali 3. Hasilnya 6 pangkat 6. Hasilnya adalah 6 pangkat 8 dikali 7 pangkat 6 dibagi 7 pangkat 8 kali 6 pangkat 6. Nah, kita kan pengen tahu nih berapa nilainya. Kita sederhanakan lagi. Yang sama basisnya kita kelompokkan ke sisi yang sama ya. Misalnya 6-nya di sini ya, berarti 6 di pangkat 8 dibagi, ini bisa ya karena perkalian. Karena perkalian jadi bisa. Kalau misalnya penjumlahan jangan coba-coba deh, karena nggak bisa ya. Kalau penjumlahan ini nggak bisa di 6 dipindahin ke sini, tapi kalau perkalian 6 pangkat 6 itu bisa dipindahin ke sini. Jadi 6 pangkat 6 sebenarnya ini kan 6 pangkat 6 kan berarti 1/6 pangkat 6 ya, jadi bisa dipindah-pindahin. Dikali dengan 7 pangkat 6 per 7 pangkat 8. Nah, ini sama dengan 6 pangkat 8 kurangi 6, berarti 6 pangkat 2 dikali 7 pangkat 6 dikurangi 8, berarti 7 pangkat minus 2. Kalau misalnya mau jadi positif berarti 1/7 pangkat 2. Sehingga 1/7 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2 adalah 36, 6 pangkat 2 dibagi 49. Nah, ini hasilnya ya, dalam bentuk pecahannya. Nah, yang ketiga ya, yang ketiga juga gampang ya. Yang penting kalian tahu dasarnya aja, ini itu sudah cukup ya.
Nah, untuk khusus yang ketiga nih, yang atasnya atau yang pembilangnya dia dikalikan sampai 2 pangkat 20. Berarti kan dijumlahkan dari 1 tambah 2 tambah 3 sampai 20. Misalnya kita simbolkan dengan S ya penjumlahannya. S sama dengan 1 tambah 2 sampai ditambah 20 ya. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sampai ditambah 20. Nah, terus kalian balik nih urutannya. 20-nya jadi di depan ya. Ini 20. Terus ditambah 19 berarti berkurang ya. 19 sampai ditambah 1. Tambah 1. Nah, terus kalian jumlahkan. S ditambah S kan jadi 2S ya. 2S sama dengan, nah yang kanannya kita jumlahkan yang satu kolom. Nah, ini satu kolom dengan ini, jumlahkan semuanya. Ini dengan ini, berarti kan ini 1 tambah 20, 21 ya. 21 ditambah yang kanannya juga 21 ya, 2 tambah 19, 21. Nah, sampai berapa nih? Nah, kalau kalian hitung ya, kalau kalian perhatikan nih, 1, 2, 3 nya itu angkanya ada 20 ya pasti. Berarti kalau misalnya kita jumlahin juga, ini gak akan jadi 40 nih bilangannya, tapi kan karena kita gabungin nih, jadi tetap aja bilangannya itu tetap ada 20 ya. Berarti 21 dikali 20. Nah, ini sehingga S-nya adalah, atau jumlah semuanya ya, jumlah ini 1 tambah 2 tambah 3 kan tadi S itu kan ini ya, sama dengan 21 kali 1 kali 20 ya, ini dikali ya, dibagi 2. Nah, ini 20 bagi 2 10 ya. Terus 10 dikali 21 sama dengan 210. Hasil dari 1 ditambah 2 ditambah 3 sampai ditambah 20 adalah 210. Oke, berarti kita tahu nih atasnya itu 2 pangkat 210 ya. 2 pangkat 210 nih. Ini nomor 5 ya. Ini nomor 5 nih. Oke, kita buat. Nah, yang bawahnya berapa? Yang bawahnya adalah 4 pangkat 1 dikali 4 pangkat 2. Nah, coba kalian tentuin nih berapa 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 10. Nah, coba kalian pakai cara ini untuk menentukan penjumlahannya. Nah, kalian boleh samakan ya perhitungan saya dengan kalian. Penjumlahan dari 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 10 itu hasilnya adalah 55 ya. Jadi yang bawahnya itu adalah 4 pangkat 55. Nah, karena nggak sama nih, nggak sama basisnya. Oleh karena itu, kita harus samain nih, apakah 4 itu merupakan eksponen dari 2? Benar ya, 4 itu adalah 2 pangkat 2. Sehingga kalau 2 dipangkat 2, terus dipangkatkan lagi 5, berarti 2 kali 55 kan? Hasilnya adalah 2 pangkat 110 ya. Berarti 2 pangkat 210 per 2 pangkat 110 ya. Hasilnya adalah 2 pangkat 100 nih. Nah, mungkin itu teman-teman untuk video kali ini. Semoga terbiasa ya dengan soal-soal seperti ini, dengan latihan-latihan begini. Karena teori tanpa latihan itu percuma ya. Kalau nggak diasah terus, ilmu kita akan tumpul. Nah, karena itu, di setiap sesi saya akan sempatkan untuk membuat sebuah video latihan
untuk membiasakan diri kita dalam menghadapi soal matematika ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk share, subscribe, like, dan komen. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.